Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Imam 246. Pada video saya kali ini, saya akan membagikan pada saudara bagaimana cara mengecas aki Anda yang sudah mulai lemah supaya bisa dipakai kembali. Tanda-tandanya aki yang mulai lemah itu dikarenakan yang pertama adalah karena umur aki yang sudah cukup lama, biasanya sudah di atas 1,5 tahun ke atas. Aki biasanya sudah mulai lemah, terutama aki basah ya, yang sifatnya harus dilakukan perawatan untuk bisa kembali bisa berfungsi optimal. Setelah melakukan proses desulfator atau desulfasi pada aki yang rusak tadi, kemudian tahapan berikutnya dilakukan penggantian air aki yang lama dibuang, terus kemudian diisi kembali dengan air zur ya, air zur yang biasanya warnanya merah, tutupnya merah. Kemudian tahap selanjutnya yaitu dilakukan pengecasan. Dalam hal ini saya akan membahas atau menunjukkan pada saudara bagaimana cara mengecas aki yang sudah lemah tersebut. Aki yang lemah biasanya akan mengganggu kelistrikan yang ada di motor atau mobil, misalnya elektrik starternya tidak bisa digunakan atau tidak bisa untuk dinyalakan ya, di-on-kan. Itu salah satu tandanya. Oke, langsung saja. Apa saja yang diperlukan? Yang pertama adalah tentunya aki yang akan kita cas. Kemudian yang kedua, kita perlukan avometer untuk memastikan tegangan daripada aki maupun chargernya. Saya pakai multimeter digital ya, seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah power supply switching. Anda juga bisa pakai yang model trafo ya. Power supply switching ini tegangannya bisa di-adjust sesuai dengan keinginan kita. Ini adalah yang saya pakai ini, kebetulan saya punya 12 volt. 12 volt ya. 12 volt 10 ampere ini yang saya punya ya. Anda boleh pakai yang 5 ampere juga boleh, karena ampernya nggak terlalu tinggi. Kemudian yang terakhir adalah sebuah test pen atau obeng untuk mengatur tegangan keluaran daripada charger atau power supply Anda. Oke, akan kita ukur dulu power supply-nya. Kita tancapkan ke tegangan 220 dari PLN dan 220. Oke, nah Anda lihat power supply-nya sudah menyala, indikatornya sudah menyala. Sekarang tinggal kita ukur berapa tegangan keluaran dari power supply atau charger.
colokkan seperti ini. Kemudian kita lihat tegangan di voltmeternya sebesar 13,84. Anda bisa melakukan pengecasan dengan tegangan nominal 13,75 sampai 14 volt DC ya. Kalau Anda lihat di sini, saya memposisikan selektor pada posisi 20 volt DC ya. Oke. Selanjutnya Anda mengukur tegangan daripada aki. Tegangan daripada aki adalah 12,32. Tegangannya cukup tinggi, 12. Namun ketika dipakai untuk electric starter atau kelistrikan yang lain, tegangannya akan turun karena energi listrik yang ada di dalam aki itu drop atau sedikit ya, lemah. Jadi perlu dilakukan pengecasan untuk merubah energi listrik menjadi energi kimia ya, yang akan tersimpan dalam aki. Oke, langsung saja kita akan cas. Kabel merah ini adalah positifnya daripada charger. Kita tancapkan di positif daripada aki. Seperti ini. Kemudian kabel hitam ini adalah negatifnya. Kita tancapkan ke aki yang bagian negatifnya atau kutub negatifnya, seperti itu. Kemudian kita lakukan pengukuran. Tegangannya sekarang menjadi 13,2 ya. Tegangan ini akan terus naik mengikuti daripada tegangan power supply atau charger yang digunakan. Berapa lama proses pengecasannya? Kita harus ukur dulu ampere atau arus yang masuk ke aki tersebut. Kita ukur dulu ampernya. Pertama kita pindahkan selektor di posisi ampere seperti ini, di posisi ampere DC pada posisi 20 ampere. Kemudian kita pindahkan probe-nya ke posisi sini seperti ini. Kemudian selanjutnya kita ambil salah satu kabel di aki, boleh yang positif atau negatif terserah, kita ambil seperti ini. Kemudian kita seri dengan AVO sini ya. Kemudian kita probe yang satunya kita tempelkan di kutub aki seperti ini. Kita lihat di sini ampere daripada
power supply yang masuk ke aki sebesar 0,87 ya. Dia akan terus menurun sampai tegangan charger sama dengan tegangan aki ya. Anda lihat sendiri dia terus menurun. Ini menunjukkan bahwa tegangan aki semakin naik, muatan aki bertambah. Nah, akan kita hitung berapa lama kira-kira proses pengecasan tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kita harus lihat kemampuan daripada aki, ampere hour daripada aki ya, berapa ampere hour, kemudian Anda bagi dengan arus pengecasan. Dalam hal ini Anda lihat itu 0,8 ya, bervariasi. Oke, ya main perkiraan aja, ambil aja 0,8 ya. Oke, jika arusnya sebesar 0,8, maka pengecasannya sebesar Anda lihat dulu di sini arus ampere hour daripada aki itu sebesar ampere daripada aki itu sebesar 5 Ah ya. Anda lihat di sini 5 Ah, 12 volt 5 Ah garing 10 Hr hour. Oke, 10 hour itu kalau Anda mengecas dengan ampere 0,5. Tapi kalau Anda ngecas dengan ampere yang saya sebutkan tadi 0,8, berarti 5 dibagi 0,8 akan ketemu berapa jam Anda harus ngecasnya. Oke, 5 dibagi 0,8 5 dibagi 0,8 ya, sama dengan perkiraan adalah 6,25 jam, 6/4 jam atau 6 jam 15 menit ya. Itu ampere ini akan terus menurun sampai tegangan charger sama dengan tegangan aki ya, seperti itu. Cara menghitungnya seperti yang dijelaskan tadi, ampere hour atau kapasitas daripada aki dibagi dengan ampere yang masuk, seperti itu. Saya rasa penjelasan saya cukup bisa dimengerti. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.